Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita Ki Haji Muslih Haji, Ki Haji Syarifuddin, Al-Ustadz Dadi Kurnia, Imam Besar Masjid Riyadus Salihin, Ketua DKM Masjid Riyadus Salihin Bapak Haji Jarkasi, beserta para pengurusnya Bapak Ustadz Sofyan, seluruh jamaah dari Subuh Berkah, Subuh Keliling, Majelis Az-Zikra, dan seluruh jamaah Masjid Besar Riyadus Salihin. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini, yang mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Hanya melanjutkan, menambahkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang memang lagi kita ini mengalami kembali musibah terjadi di negeri kita. Rasa-rasanya belum selesai musibah yang satu, terjadi lagi musibah yang kedua. Musibah yang kedua selesai, musibah lagi yang ketiga, terus menerus bertubi-tubi. Sehingga kita ingat dengan surah yang sering kita baca setiap malam Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagi kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumum musrifun. Surah apa Pak? Surah Yasin. Ayat berapa? Yang penting Yasin lah ya. Agar urusan kita lancar. Ayat 19, Surah Yasin ayat 19. Kemalangan yang terjadi, musibah, bencana yang terjadi karena sudah keterlaluan kalian dalam kemaksiatan, keterlaluan dalam perbuatan dosa. Dosa yang sudah keterlaluan, inilah yang menyebabkan musibah terus terjadi di negeri kita. Tsunami, longsor, banjir, kebakaran, sebelumnya corona ya. Begitu bertubi-tubi musibah, yang mudah-mudahan dengan musibah ini menjadi kita berintrospeksi diri. Cuma kita sangat miris ya, belum pernah kita mendengar pejabat pimpinan kita ini setelah musibah yang terjadi, yuk kita taubat nasional begitu. Mari kita istighfar, memasyarakatkan istighfar, mengistighfarkan masyarakat. Belum pernah saya dengar begitu ya. Yang ada hanya ini kan karena fenomena alam, karena gesekan, karena bumi ini sudah mulai bergesek-gesek, begitulah pokoknya. Inilah yang sering kita lupakan, bahwa semua yang terjadi ini sudah dalam ketentuan Allah, dalam orbit ketentuan Allah.
Karena itu bagaimana kita menyikapi musibah? Yang pertama, sabar. Sebagaimana tadi dalam sholat subuh ayat surah yang pertama, surah yang dibaca oleh imam kita Bapak Ustadz tadi, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Berikan kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar. Sabar menyikapi musibah. Apa buktinya sabar? Buktinya sabar adalah dia berkata semuanya dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ketahui sabar ini pahalanya melebihi daripada ibadah yang kita lakukan. Kita tadi sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Kita berinfak 700 kali lipat. Tapi ketika sabar, saudara-saudara kita mudah-mudahan yang ada di Cianjur sekitarnya sabar menyikapi musibah, pahalanya tidak tanggung-tanggung. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah berikan pahala unlimited, tidak terhingga. Yang kedua, menyikapi musibah dengan ridho kepada ketentuan Allah. Karena ini bagian daripada takdir Allah. Rukun iman yang keenam, ya, percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Semuanya sudah di Lauhil Mahfuz, sudah dirancang bahwasanya pada tanggal segini ada gempa yang terjadi. Ya, karena itulah kita sikapi dengan ridha, ya, terhadap ketentuan Allah. Yang seringkali dulu dibaca oleh murabi tercinta almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ketika beliau sakit, beliau itu sering mengungkapkan kalimat yang luar biasa. Ya Allah ya Rabb, hamba bukan menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu, tapi berikan hamba kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu, karena pasti ada hikmah di balik setiap musibah yang terjadi. Kan musibah itu kan ada tiga, ya Pak, ya. Mungkin ajab Allah, mungkin teguran, mungkin ujian. Nah, kira-kira musibah yang di Cianjur ini apa ini? Ya. Kalau azab insya Allah nggak mungkin lah, ya. Kalau azab ini seperti Allah turunkan azab kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, ya, kaum Lut tuh yang suka dengan LGBT, makanya Jerman kalah. Kenapa bisa kalah? Karena dia mendukung LGBT. Allah Akbar. Apalagi kalau sama Indonesia bisa kalahnya lebih dari 2-1. Bener ya? Bener nggak sih, ya? Enggak, yang nonton, saya mah nggak nonton, cuma ngelihat doang. Ya, kenapa yang ngaji hari ini nggak banyak? Karena semalam pada nonton. Allah Akbar. Yang kedua, menyikapi masalah ridho terhadap takdir Allah. Yang ketiga, menyikapi musibah dengan doa. Inilah saatnya kita berdoa, saat-saat mustajabah. Doa seorang saudara kepada saudara lainnya itu pasti diaminkan oleh para malaikat dan sangat mustajab. Yang ketiga, inilah saatnya kita berbagi, kita diuji oleh Allah. Tadi disampaikan oleh guru kita bahwa saat ini saudara-saudara kita sangat membutuhkan, bisa lewat Kiai Musli Hajris, bisa lewat instansi yang lainnya yang kita berikan amanah, ya, langsung kepada yang korban bencana, ya, baik dengan dana, dengan uang, dengan pakaian, atau dengan apapun, semampu dengan yang kita mampu, yang ada, yang kita miliki. Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang lain. Selama kita menolong hamba, saudara-saudara kita yang ada di gempa di Cianjur, maka selama itu Allah akan menolong kita. Lalu yang terakhir, menyikapi musibah adalah tawakal kepada Allah, karena semuanya adalah bagian dari takdir Allah,
dengan kita doa dan serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Musibah azab bagi orang kafir, musibah teguran bagi orang yang dia sholat tapi maksiat, dia puasa tapi maksiat, teguran ilaina turja'un, agar kembali kepada Allah. Musibah adalah ujian bagi hamba Allah yang beriman supaya diangkat derajatnya oleh Allah. Semoga saudara-saudara kita di Cianjur sekitarnya Allah angkat derajatnya karena ujian dari musibah yang terjadi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok Ahad di Masjid Riyadhus Shalihin seperti biasa, Ahad keempat saya mengisi kajian di Masjid Riyadhus Shalihin. Jadi kalau jamaah subuh keliling yang tidak ada acara bisa kembali lagi hadir di masjid ini. Dan ini insya Allah alhamdulillah setiap Ahad keempat, dan setiap Ahad subuh ini di Masjid Riyadhus Shalihin memang luar biasa semangat mengajinya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.